Ayo kadang tak kau nyusul. Penting bojone ra dijak. Biasanya tak ajak kalau ibu-ibu pengajian. Kalau kurang personil biasanya tak ajak. Soalnya kalau pesertanya cewek, mosok kalau salah ditempelin stiker kan tempelin dewe ya rapatut. Cuman 1 jam. Nggih. Sing tinggo jagongan delok rambut. Nih Mbak Sofi di rumah sakit kayaknya. Cina legra. Nganter ibunya. Oh. Kak Sofi segera siap-siap buat akun. Oh, masih di rumah Kemarin sakit. P3K yang tahun 2003 nilainya sama Kak Sofi undi saya. Oh, berarti wis ngerti sebelum di PPK ini sama Ngerti Kak. namanya tok Kak, tapi orangnya nggak tahu. Sama-sama kegeser PPG Prajab. Oh, sudah bikin kemarin. Aku nunggu gawe bodong. Kali-kalinya jadi guru. Kan info iki kok is malu. Cipra. Mantap ini. Halo, masih masih jogging Pak? Wah, Habis jogging, habis mantap. jogging. Ini yang dia ini. Telat-telat mau ngeter ki bojone sik. Dene joggingnya telat. Nengen di Mas. Di taman Pak, Wah, taman masuk. tuh. Heeh. Taman taman depan rumah. Oh, teman tuan rumah kan. Kirain Oh, nganu Prambanan Candi. oh boten. Taman depan rumah. Lumayan. Namanya taman apa Mas ini? Taman Candi Bocah. Oh, iya. Candi bocah saya ngendeten. Ngarep Mbak warung kuwi. Mas Ade Pra. Oh, oh. Dene ayo oke permainan gelulu oke. Ono iya ono plosotan, ono bandulan, ono menek-menek, ono mewarnai. Ini masih. Ya, siap. Lu ngejak kadai, Ini aku mau masih. ngomong kadai. Ya, siap. Oke, Kak, bentar aku tak resek-resek delete. Oke. Sambil menunggu teman. Oke. Ya. Ngomong resek-resek, yo meh rampung. Buatan renang Kak Manto. Enggak gitu. Lagi Apa? sibuk. Jemput jatah jemput anak tanggung. Sabtu nggak ada nggak libur ya? Jadi nggak libur sing besar. Sing kecil neng SD negeri juga nggak libur. Neng SD ini anak itu loh guru olahraga ron. Angel loh Kak saya Kak. Aku kan golek bojoku do ora iso ora. Sing lagi lulus ya do urung gelem. Banyak ya SD swasta negeri yang nyari guru olahraga, terus guru yang laki-laki. Ya guru kelas sih sama sekali nggak ada. Langka.
Guru olahraga berapa di SD-nya? 1. 1 tok, Kak. Di Jatinom itu banyak yang kosong loh gurunya. SD negeri. Oh, hampir semua. Ngawon itu ya podo. Per tahun antara perekrutan sama yang pensiun nggak seimbang. Ya itu gue banyak sepatu jadi. Kapan tesnya Mas? Apa? Tesnya kapan? Nggak tahu, saya belum tahu bisa daftar apa nggak. Soalnya dari BKPSDM katanya swasta nggak boleh. Boleh kan, saya nggak boleh. Tapi juga buat belum ada akun. Kalau yang tahap 1 kemarin yang data BKN pendaftarnya 338. Padahal kebutuhannya hanya 238. Ya masih banyak peluangnya. Yang paling banyak itu guru kelas 100-an. PAI 49, PJOK SD SMP 32. Berarti 1 lawan 10. Sudah e-piloting ini masuk nggak sih? Belum no, Kak. Belum. Ada ya, Kak Depra. Kak Depra. Yang punya yayasan ini kemungkinan naik pengawas kok, Kak. Ya, distrik SMA SMK Jawa Tengah. Anu toh. Guru mana? SMK Negeri 2 Senden. Oh, Senden toh. Siapa Mas? Sukono Ketuanya ya? SPD, MPD. Yang punya yayasan sekolahku. Guru apa Mas? Apa? Kayaknya otomotif itu, Kak. Dulu PNS-nya itu di SMK Muhammadiyah 2 Jatinom. Kemudian kan ada peraturan PNS tidak boleh di swasta, ditarik ke SMK Negeri 2 Senden. Terus kemarin tes pengawas Katut. Nah, olahraganya kan Pak Joko kemarin, Pak Joko sinten nih? Pak Joko Pur. Nah, itu teman-teman Baker Subuhan Klaten. Oh, enggak apa Mas? Baker si Subuhan dan masjid-masjid gitu loh, Kak, setiap Sabtu. Oh, toh. Subuhan on the road ya? Nggih, Baker Subuhan. Ya, berarti ketemu nang wingi SMK tuh. Nggih. Tinggal itu Mas pensiun sing dua, sing satu pensiun wingi. Sing satu bulan April apa Maret pensiun. Ini Jatinom yang SD juga bakal pensiun 3. Kemarin banyak yang keangkat kepala 4. Ya kudune wis ngangkate sing oke ya.
Lho Kak Revan. Video rampung tuh. Kak Revan. Kak Dai kemana ini? Nggak masuk-masuk. Bisa ngulang ya. Sabtu nggak ngajar ya. Wah, langsung jedul dikerak. Woi. Yo masuk yo. Masuk. Kelas 1 masuk. Gak boleh ke, gak boleh ke, gak boleh ke. Ya, ayo masuk yo, cepat. Ya, gimana? Satu-satu ya olahraga atau kadai? Oh, masih ngajar, Kak. Satu-satu ki nang jadwal. Oh. Iya. Bar asesmen rek Kulino, tidak outing kelas Kulino ora. jangan ngevlog gurune nih. Halo guys, halo guys. Sama Bu Titi nih kemungkinan ada larangan no. Outing kelas ya waktu dekat ini. Oh. Kemarin kan ada Swasta ya, Pak. Ada siswa yang meninggal kemarin loh, Pak. Kali Kuning kemarin. Oh. Trekking susur sungai SD mana kali? Kan meninggal. Sampai dinas bersama Bu Titin mau dievaluasi kegiatan-kegiatan di luar sekolah. SD wis susur sungai. Di kolam sebenarnya bahaya loh. Nah, iya, SD pengawasannya kalau nggak ekstra bahaya. Yang kemarin tuh terakhir di Umbul Nilo SD Muhammadiyah Tonggalan, ditungguin di depannya anak lari kepleset jatuh kena keramik bocor. Kok nonton kada itu ngajar. Kurang siapa? Kak Asri. Kak Asri. Kak Norman. Kak Norman udah. Oh, Kak Norman lagi tubing no sekarang. Outbound LKDS dan Cokro. Kak Kristina. Kak Wahyu sama Kak. Oh, Kak Norman udah gabung. Kak Kris. Ya semuanya. Ya.
andalan. Kuwi sengaja kuwi. Bola dalam kerajaan. Tujuannya apa? Melatih koordinasi pasangan. Ya. Selain itu apa lagi ya? Setelah latihan ketepatan dalam apa? Melempar bola dalam kerajaan. Ya, itu. Ya. Tadi lemparan yang jumlahnya yang paling banyak masuk ke dalam pajak berapa? Ayo cari. Masuknya berapa? Yang paling dalam pajak nanti berapa sebenarnya? Oh, maksimal bisa masuk 11. Dalam ya. Yang berapa, Mas? Ya. 4. Oh, 6. Ya, kita melakukan evaluasi dan merefleksi diri ya. Oh, kenapa, Mbak? Oh ya. Ya siapa? Ya. Ya. Oke, kita mulai saja sambil menunggu yang belum bergabung. Ini masih ada Kak Wahyu dan Kak Sinten ya, Kak. Oh, Kak Asri sudah. Oh, Kak Kris. Oke, kita mulai saja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kakak. Mohon maaf. Selamat pagi kok. Libur bagi yang hari Sabtu libur agak mengurangi kenyamanannya. Tapi bersyukurnya cuma 1 jam. Oke, untuk ketemuan hari ini kita nanti akan membahas rencana tindak lanjut. Intinya ada 2 agenda di RTL itu. Nanti yang satu adalah nanti membuat 9 slide untuk dipresentasikan di teman-teman KBS yang ada di sekolah. Yang kedua adalah membuat karya dari kemarin rancangan proyek yang sudah kakak-kakak buat semua. Oke. Mungkin salah satu bisa memimpin berdoa dulu Kak Jemi. Ya, terima kasih Kak Wanto. Yang saya hormati dan teman-teman rekan sejawat PKG PJOK yang berbahagia. Marilah untuk mengawali kegiatan belajar kita pada pagi hari ini, kita awali dengan berdoa sesuai dengan keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai, mudah-mudahan apa yang kita ikhtiarkan mendapatkan hasil yang luar biasa dan bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih teman-teman dan Kak Wanto, waktu kami kembalikan ke fasilitator. Oke, amin. Terima kasih Kak Jemi. Oke, untuk agenda hari ini kakak semua, tujuan dari sesi kita kali ini adalah yang pertama merefleksikan pembelajaran modul 3. Yang kedua adalah memahami penugasan rencana tindak lanjut kurang lebih 1 JP. Nanti kita akan saya sampaikan lini masa dalam unggah karya RTL ini.
Tujuan pembelajaran hari ini adalah memahami rencana tindak lanjut atau RTL, perencanaan berbasis proyek melalui KBS atau KOMBEL, aspek penilaian, lini masa dengan baik dan benar. Nah, ini saya kira sudah familiar, sudah dibahas, sudah kita pelajari mulai 2 tahun yang lalu, dan kita praktekkan, kita jalankan selama 2 tahun ini. Kemudian kemarin juga sudah kita diskusikan bersama terkait dengan pembelajaran KBS yang melibatkan KBS. Saya kira tidak perlu panjang lebar. Nah, ini nanti yang perlu disampaikan kepada KBS bahwa kegiatan proyek itu juga harus mencakup atau melibatkan kepemimpinan peserta didik melalui voice, suara dengan choice, pilihan, dan ownership, rasa kepemilikan atau handlearning kalau dalam bahasa Jawa. Kemudian PJBL ini memang paling tepat untuk melaksanakan pembelajaran yang berpusat pada peserta didik, karena peserta didik diberi tanggung jawab, diberi tugas untuk lebih aktif dalam kegiatan, sehingga pembelajaran yang berpusat pada peserta didik akan tercapai. Ya, tujuannya adalah paradigma diri dan kelas dalam PJOK. Memang dari awal kita mempelajari mengikuti PPKG PJOK adalah merubah paradigma lama ke paradigma baru. Kemudian keterampilan selain juga kepada peserta didik juga menggerakkan rekan sejawat atau KBS. Nah, ini kita langsung saja ke pengantar tugas terkait dengan RTL. Oke, RTL itu dibuat kemarin sudah saya sampaikan, bisa intrakurikuler, bisa kokurikuler, dan ekstrakurikuler. Kemudian ini bentuknya mandiri melalui KOMBEL, dan nanti juga ada aspek penilaian, lini masa. Nah, ini yang perlu diperhatikan. Tugas yang pertama, RTL nanti kakak diminta untuk membuat 9 slide terkait dengan rancangan program berbasis proyek melalui KBS. Kemudian nanti kakak mempresentasikan atau melegalkan, memberi penguatan kepada rekan-rekan KBS di sekolah. Bisa saja nanti MPS ditambah beberapa rekan. Di sini tidak ada jumlah peserta atau sosialisasi. Bisa saja nanti kalau saya kemarin teman-teman yang satu frekuensi dari KOMBEL yang mudah-mudahan sekitar 9 atau 10 peserta. Ini yang 9 itu nanti beri serta judul, ada latar belakang, ada tujuan, kemudian ada langkah, kemudian struktur program dan rekan sejawat dalam KBS, pernyataan tentang kapasitas yang dimiliki kelas atau sekolah, kemudian rencana evaluasi, dan kemungkinan tantangan. Jadi memberi penguatan saja, kakak dalam waktu dekat, mungkin bisa dimulai hari Senin, bisa membuat 9 slide terkait dengan rancangan program
program berbasis proyek dan disosialisasikan kepada rekan kombelnya atau KBS-nya. Ya, nanti sebaiknya berupa video ya, nanti bisa dijadikan satu dengan RTL. Nah, ini 9 slide. Jangan lupa juga ada unsur-unsur tadi, kepemimpinan peserta didik, choice, voice, dan ownership. Nah, ini juga nanti akan saya kirim ke grup WA ini sebagai pedoman untuk membuat 9 slide tadi. Kemudian aspek penilaian ini murni dari fasilitator. LMS hanya mengolah hasil penilaian dari fasilitator. Yang pertama, tujuan program, kelengkapan rencana struktur program, kemudian keterlibatan KBS, dan rencana evaluasi program. Jadi yang penting kakak membuat program dan melibatkan rekan sejawat atau KBS yang ada di sekolah. Ya, tidak harus semua peserta KBS, tapi juga yang berkaitan dengan program kakak-kakak. Contoh kalau di SD kemarin sudah kita diskusikan bisa guru kelas atau kalau di tempat KDI kemarin guru seni. Kemudian ini masa rencana tidak lanjut dimulai hari ini untuk persiapan. Kemudian nanti menyusun dan mengunggah. Kelengkapannya di situ ada dokumentasi kegiatan berupa video, foto, kegiatan, notulen. Ya, tadi 9 tadi sudah diberi notulen. Catatan diskusi KBS terkait RTL BCOK yang berpusat pada peserta didik dan dokumen lain. Ya, kurang lebih 6 hari. Dan setelah itu nanti ada penilaian dari fasilitator. Kemudian kalau nggak salah tanggal 18 yaitu ada tatap maya umpan balik RTL. Jadi pertemuan tatap maya kita tinggal 3 kali dengan hari ini. Hari ini adalah persiapan RTL. Kemudian setelah unggah karya nanti adalah umpan balik 2 JP dan terakhir refleksi 1 JP. Tanpa sudah kita lalui. Terkait dengan RTL untuk finalisasi kegiatan, monggo bisa disampaikan dari masing-masing sekolah atau masing-masing peserta. Bagi peserta yang ada 2 atau lebih atau 3 serta ngajuannya, nanti bisa salah satu saja. Waktunya 15 menit. Monggo dimulai dari mungkin urut absen aja. Kak Jemi paling atas itu absennya. Monggo bisa dipresentasikan Kak Jemi. Kawan dong. Oke. Ditampilkan nggak? Nek ditampilkan tak kirim jenengan. Minta tolong ditampilkan. Oh ya. Yang kemarin dibuat toh? Atau dibacakan aja nggak apa-apa. Oh nggih, siap. Ya. Siap, bentar, buat. Oke, terima kasih Kak Wanto untuk waktunya dan teman-teman semua yang berbahagia. Nah, untuk yang sudah saya buat dan sudah saya unggah 3.1C2 konten pemahaman merancang pembelajaran berbasis proyek dengan komunitas belajar atau KBS.
model pembelajaran SEM atau Sport Education Model. Ya, kami membuat dengan permainan modifikasi permainan sepak bola, dan nanti apa yang modifikasi, yang dimodifikasi dari segi lapangannya, jumlah pemainnya dan bolanya nanti kita menggunakan bola yang sedang segede bola takraw. Nah, itu yang dimodifikasi. Nah, ini dibuat oleh saya Jeminu SPD dari SDIT Permata Bangsa. Latar belakang terbentuknya kegiatan ini dalam upaya meningkatkan gerak peserta didik yang lebih terstruktur dan inovasi. Maka di SDIT Permata Bangsa melakukan peningkatan kapasitas peserta didik dalam bentuk SEM atau Sport Education Model pada kelompok belajar yang kami beri nama KBS Permata Squad. Dan ini kami mengadakan sepak bola yang dimodifikasi untuk kelas 4, 5, dan 6 secara berkompetisi. Nah, selanjutnya adalah tujuan pembelajaran. Tujuan dari pembelajarannya yang pertama, melalui modifikasi permainan sepak bola ini diharapkan peserta didik tercukupi akan kebutuhan geraknya. Kemudian yang kedua, melalui modifikasi permainan sepak bola ini peserta didik lebih menjunjung tinggi sportivitas. 3. Melalui permainan ini diharapkan peserta didik lebih erat hubungan sesama peserta didik antar kelas sehingga terjadi hubungan yang harmonis serta terjaga hubungan antara peserta didik di sekolah. Keempat, melalui pembelajaran berbasis proyek peserta didik mampu mengimplementasikan dalam bentuk permainan serta nilai-nilai luhur dari pembelajaran PJOK di sekolah. Selanjutnya, apa yang menjadi produk utama? Yang menjadi produk utama pada KBS Permata Squad adalah produk gerak atau yang kami beri nama dengan modifikasi permainan sepak bola yang kami terapkan di peserta didik untuk menciptakan olahraga, mengolahragakan peserta didik. Bagaimana produk hasil karya yang ditampilkan? Produk karya yang kami tampilkan berupa SEM Sport Education Model di KBS Permata Squad dengan melibatkan peserta didik kelas 4, 5, dan 6. Selanjutnya pertanyaan kunci atau pertanyaan pemantik. 1. Apakah kalian sudah pernah melihat permainan sepak bola di media sosial maupun di televisi? Kemudian 2. Coba kalian sebutkan apa saja yang berperan dalam permainan sepak bola. 3. Seandainya Pak Guru menginstruksikan untuk menjalani peran-peran tersebut, apakah kalian sanggup dan bisa? Terus yang keempat terakhir, pertandingan sepak bola, apakah kalian bisa menunjukkan keterampilan dengan teknik dasar, mengoper, dribbling, dan teknik strateginya. Nah, tipe proyeknya yang pertama adalah dari investigasi. Berdasarkan pengamatan dan investigasi dari peserta didik berkaitan dengan minat kegemaran yang disukai, rata-rata peserta didik laki-laki menyukai permainan sepak bola. Maka dari itu dibuatlah SEM Sport Education Model di KBS Permata dengan mengambil tema permainan sepak bola yang dimodifikasi. Nah, kemudian tabelnya, mata pelajaran yang menjadi lokomotif itu di pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan. Mata pelajaran lainnya yang terkait adalah 1. Wali kelas dan juga mengampu guru Pancasila. Nah, ini kita berkolaborasi dengan rekan sejawat. Kemudian peran yang terlibat siapa saja, kepala sekolah, guru PJOK, wali kelas, dan guru PAI, serta peserta didik kelas 4, 5, dan 6. Lokasinya di halaman SDIT Permata Bangsa. Kemudian produk yang dihasilkan adalah juara dari pertandingan sepak bola yang dimodifikasi. Kemudian teknologi yang kami gunakan sebagai penyiaran atau publikasi media sosial dan gadget yang kita gunakan untuk menyebarkan flyernya. Nah, terus ruang lingkup. Ruang lingkup siapakah yang terlibat? Yang terlibat peserta didik kelas 4, 5, 6 SDIT Permata Bangsa. Nah, kapan dilaksanakan?
Nah, kita programkan ini setiap 3 bulan sekali setelah dilakukannya asesmen. Nanti kita kelas 4, 5, 6 ini kita adakan SEM gitu. Untuk kegiatannya kegiatan intrakurikuler. Nah, alur pembelajaran berbasis proyek. Peluncuran proyek. Pada tahap peluncuran proyek ini melakukan SEM pada permainan sepak bola yang dimodifikasi. Kemudian pengumpulan informasi sudah berdasarkan hasil investasi dari peserta didik. Pengembangan dan umpan balik. Pengembangan dan umpan balik pada peserta didik untuk meningkatkan gerak dan nilai-nilai serta tanggung jawab menjunjung tinggi sportivitas. Presentasi dilakukan pendekatan permainan dilaksanakan dengan langsung sesuai jadwal pertandingan sepak bola yang dimodifikasi. Nah, itu teman-teman dan Kak Wanto dari yang sudah saya rancang. Ini sesuai apa yang ada di sekolah kami. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bermanfaat. Terima kasih Kak Wanto dan teman-teman semua. Waktu saya kembalikan ke Kak Wanto. Terima kasih Kak Jimmy dari STEM, ya langsung diimplementasikan setelah mendapat pembekal sudah mempelajari STEM dan mempraktekkan ketika kemarin. Kemudian sangat berumur KPS yang terlibat juga selain guru PJMK juga guru kelas, dan bahkan juga diketahui oleh kepala sekolah, sangat komplit sekali. Monggo berikutnya nanti intinya saja nih program, terutama langkah-langkahnya. Berikutnya di absennya adalah Kak Restu Aji. Nah, ini Pak Restu Aji ini sekaligus mewakili Kak Nurman ini karena satu sekolah. Monggo Kak Aji. Share screen atau mungkin diceritakan sekilas intinya saja Kak untuk menghemat waktu. Ya, kalau terima kasih Kak Wanto. Selamat pagi teman-teman semuanya. Saya izin membacakan rencana RTL di sekolah kami, yaitu dengan kegiatan P5 yang bertemakan gaya hidup berkelanjutan fase F atau kelas 11 dengan judul Cintai Sekolah, Cerdik Mengelola Sampah. Tujuan pembelajarannya ada dari berbasis proyek. Ini adalah penguatan profil pelajar Pancasila melalui pentingnya bersikap bijak dan mengelola penggunaan sampah plastik dan melakukan aksi sebagai solusi bijak terhadap masalah sampah plastik. Apa yang menjadi produk utama dari pembelajaran proyek ini adalah menghasilkan berbagai varian membuat kreasi EcoBrick. Terus bagaimana produk hasil karya dari pembelajaran berbasis proyek ini, yaitu dengan mendemonstrasikan tentang apa itu EcoBrick, apa manfaatnya, apa bahan-bahannya, dan bagaimana cara membuatnya. Kemudian murid dibagi menjadi beberapa kelompok untuk membuat EcoBrick serta mempublikasikannya di pameran dan juga didokumentasikan di platform digital dan media publikasi sekolah. Apa pertanyaan kunci yang perlu dijawab dalam pembelajaran berbasis proyek? Ini adalah 1, bagaimana proses murid-murid dalam membuat EcoBrick? 2, bagaimana cara memanfaatkan EcoBrick yang telah dibuat? Terus selanjutnya, apa tipe proyek dalam pembelajaran berbasis proyek kali ini? 1,
pengelolaan sampah plastik yang karena yang kurang bijak. 2, tantangan yang dihadapi adalah menemukan pemanfaatan sampah plastik untuk lebih bermanfaat. Apa model pembelajaran? Yaitu P5 dengan fokus pengembangan keterampilan membuat ecobrick. Siapa saja murid yang akan dilibatkan? Seluruh siswa kelas 11. Kapan proyek akan dilaksanakan dan berapa lama proyek perlu berjalan? Proyek berlangsung selama 10 hari kurang lebih, dimulai dari tanggal 14 sampai 25 November. Terus, mata pelajaran apa yang akan dilibatkan? Semua mapel yang ada di sekolahan. Terus, apakah pembelajaran berbasis proyek dirancang termasuk intrakurikuler, kurikuler, atau P5? Proyek ini bersifat P5. Terus, Bapak Ibu dapat juga mengisi tabel ini menggambarkan karakteristik pembelajaran berbasis proyek yang dirancang. Nah, di sini ada pembelajaran mata pelajarannya menjadi mata pelajaran yang menjadi lokomotifnya adalah P5. Terus mata pelajaran lain yang terlibat semua mapel. Peran yang terlibat siswa sebagai peserta aktif dan guru sebagai fasilitator. Lokasinya ada di SMA Negeri 1 Jatinom. Produk yang dihasilkan adalah ecobrick. Teknologi yang digunakan video pembelajaran. Terus lanjutan dengan mengisi tabel gambaran besar. Ini tingkat satuan pendidikannya adalah SMA, kelasnya 11, temanya gaya hidup berkelanjutan, topik atau judulnya adalah cintai sekolah, cerdik mengelola sampah. Total waktunya sekitar 2 pekan. Dimensi profil pelajar Pancasilanya beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, gotong royong dan kreatif. Elemen atau sub elemennya kreatif, bernalar kritis, dan gotong royong. Tujuan pembelajarannya penguatan profil pelajar Pancasila melalui pentingnya bersikap bijak dan mengelola penggunaan sampah plastik dan melakukan aksi sebagai solusi bijak terhadap masalah sampah plastik. Pembagian peran, siswa sebagai peserta aktif dan guru sebagai fasilitator. Aset atau kekuatan sekolah yang digunakan, manusia, fisik, budaya, dan lingkungan, serta finansial. Alur pembelajaran berbasis proyeknya, alurnya yaitu dari pengenalan proyek, peserta didik aktif bereksplorasi dan mencari tahu tentang dampak sampah plastik dan solusi pengelolaan sampah melalui konsep 4R, reduce, reuse, recycle, replace, yakni perilaku pemakaian ulang, pengurangan, penggantian bahan plastik, dan kegiatan daur ulang. Untuk kontekstualisasinya, peserta didik mengacu pada lingkungan sekolah untuk melakukan observasi terhadap perilaku mengelola sampah yang ada di sekolah dan lingkungan sekitar. Aksinya, guru dan peserta didik bersama pihak sekolah mendiskusikan bagaimana pelaksanaan aksi mengelola sampah plastik di sekolah, serta membuat produk hasil pengolahan sampah untuk memperindah sekolah. Refleksi dan tindak lanjut, guru dan peserta didik merefleksi pelaksanaan proyek dan merencanakan upaya tindak lanjutnya. Begitu Kak Wanto dan teman-teman dari rancangan RTL kami yang ada di SMA Negeri 1 Jatinom. Waktu saya kembalikan ke Kak Wanto. Ya, terima kasih Kak Asik. Ya, ini masuk ke program kurikuler nih, karena kegiatan P5. Nah, ini sudah lekat dengan Pejinoka terkait dengan gaya hidup berkelanjutan. Kemudian kemarin Kak Dai juga sudah sekilas, itu senam kreasi, Kak Sri Hadianti juga senam kreasi, Kak Asri juga senam. Kemudian Pak Ari itu adalah makan malam
bergizi. Kemudian Pak Sofi kemarin adalah kebugaran jasmani. Ini dari SMK Ganti Pamil yang belum. Monggo perwakilan Kak Adipra atau Kak Wahyu atau Kak Christine untuk menyampaikan sekilas saja, intinya saja tentang proyek yang akan dilaksanakan di SMK Negeri 1 Jatiwarna. Monggo Kak Adipra atau Kak Wahyu. Monggo Kak Adipra atau Kak Wahyu. Kak Christine nggak ada. Nggak ada. Kak Wahyu. Pakai bahasa ngepakai. Halo Kak Wanto. Oke, Kak Adipra, monggo. Kalau senam itu bisa nggak sih? Kak? Senam bersama. Senam senam bersama itu ya bisa saja, tapi kayaknya kurang Iya kurang itu ya, greget gitu ya. buat sem aja bertiga. Oh Sam. Pak Wanto, Oke, Kak Dai. kalau lempar tangkap bola kecil tuh masuk apa enggak ya Kak Wanto? Apakah itu kasti atau Ya seperti kasti lah Kak Wanto. bisa? Olahraga tradisional itu bisa. Ya udah, aku mau presentasi kalau Kak Wanto ini komputerku ya error atau ya Allah laptopku. Oke, untuk Kak Adipra monggo bisa segera disepakati bersama karena ini paling beruntung bisa bertiga, bisa dibedakan. Siapa? KBS langsung bertiga. Oke. Kemudian jangan lupa nggih, Kakak membuat 9 slide dan mensosialisasikan atau mempresentasikan kepada rekan KBS yang ada di sekolah. Tidak harus semua, mungkin bisa ke rekan-rekan yang satu frekuensi atau beberapa saja, sehingga mudah untuk mengkondisikan. Kemudian setelah itu dilanjutkan untuk eksekusi RTL. Gitu. Jadi tugas Bapak dalam lini masa ini sampai tanggal 16 itu membuat satu adalah 9 slide dan kemudian dipresentasikan atau disosialisasikan ke rekan-rekan KBS. Yang kedua adalah membuat atau eksekusi RTL. Ya, monggo Kak Adipra. Ya Kak Wanto, ada 2 pertanyaan ini. Yeah. Untuk masalah presentasi ke teman sejawat itu tidak semuanya ya, hanya sebagian saja nggih. Yeah. Mungkin bisa sekitar 10-an orang mungkin. Oh 10 nih. Yeah. Ya. Kita mengajak rekan-rekan yang sefrekuensi atau yang terutama yang terlibat. Yang terlibat dalam ini nggih? Nggih, kegiatan tersebut. Kegiatan nggih. Nah, yang terus yang kedua MPS kan jelas. Ketiga nanti ditambah. Terus yang kedua bentuk itu nanti di akhirnya ada laporan nggih? Itu nanti hanya itu nanti Kak 9 slide ini nanti ditambahkan kegiatan proyek itu jenengan buat sinematik itu aja kayak teaser itu wis dah rampung. Oh, nggih. Nah, ini kayaknya berarti hanya video. Dokumentasinya hanya video ya? Ya. Nanti seperti biasa jenengan kan sudah paham video dikasih keterangan udah.
seperti Oh ya, ya sinematik siap atau teaser itu. Oke, matur suwun. Oke, siap. Terkait dengan RTL sudah paham semua ya? Ya insya Allah Kak. Ya, Kak, pelaksanaannya itu kalau sudah berlangsung ditanggalkan yang kemarin atau ditanggalkan yang akan datang? ditanggalkan lini masa sesuai lini masa aja kan. Lini masa itu berarti Ini 16 tanggal 11 sampai 16 ya. oh gitu, oh ya. Oke, 11 sampai 16. 11 sampai 16 Iya. sampai unggah karya. Kemudian jangan lupa selain diunggah di YouTube juga ditautkan di PMM ya, diunggah karya. Kemarin sudah saya simulasikan untuk unggah karya di PMM. Gitu, nanti kalau ada pertanyaan bisa langsung japri atau bisa dibahas di grup WA grup. Dan ini tatap mayanya libur panjang ini sampai ketemu tanggal 18 untuk mendapatkan umpan balik terkait dengan RTL tanggal 18. Senin 8-nya. Oke, saya kira cukup. Kita tutup. Sebelum kita tutup, sesi terakhir foto dulu, monggo bisa dibuka. Saya foto. Kak Revan pakai laptop. Kak Revan bisa. Bisa Kak. Oke. Yuk. Dai. Bentar, Pak. Senyum yang lebar 5 cm, hidungnya dibuka. Ya. Kelihatan. Pil tangan hati-hati. 1. Betulkan tanganmu Kak Dai. Sudah Kak. Sudah? Oke. Terima kasih untuk pagi hari ini. Terima kasih semuanya. Selamat libur akhir pekan. Terima kasih. Sehat-sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Oke, terima kasih Kak.